Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kali kita mendengar kata bidadari surga. Bahkan banyak perempuan yang ingin menjadi bidadari. Padahal perempuan muslimah yang solehah kelak ketika di surga akan menjelma sebagai perempuan yang cantik jelita dan rupawan, melebihi kecantikan bidadari yang dielulukan. Untuk menjadi perempuan yang cantik jelita ketika di surga nanti, marilah muslimah memanfaatkan momentum bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah. Karena pada bulan ini Allah memberikan pahala yang berlipat ganda bagi siapapun yang beribadah selama bulan tersebut. Sayangnya bagi para wanita ada saat di mana mereka tidak bisa berpuasa selama 1 bulan penuh karena haid. Nah, umumnya perempuan mengalami haid selama 7 hari. Meskipun haid, para wanita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin selama Ramadan. Nah, jangan sampai hari-hari di bulan Ramadan berlalu dengan sia-sia karena amalan apapun selama Ramadan akan berlipat ganda. Ada beberapa amalan sunnah yang bisa dimanfaatkan bagi wanita yang haid. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Jadi wanita haid masih bisa membaca Al-Quran. Dan di sini bisa kita baca pada buku Tanya Jawab Agama Jilid 2 cetakan ke-6. Dari buku tersebut dinyatakan bahwa larangan membaca Al-Quran bagi orang yang berhadas besar hanyalah berdasarkan etis dan kepatutan serta sebagai tanda memuliakan dan menghormati kalamullah. Karena tidak ditemukan hadis yang dapat dijadikan hujah yang dijadikan sebagai dasar hukumnya. Bahkan ada hadis sahih yang mengisyaratkan bahwa orang yang berhadas besar boleh membaca Al-Quran. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, yang artinya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Allah dalam segala hal. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi. Dari hadis di atas dapat kita pahami bahwa orang yang berhadas besar boleh berzikir menyebut nama Allah. Membaca Al-Quran dapat disamakan dengan menyebut nama Allah. Kemudian untuk amalan selanjutnya yaitu berzikir dan berdoa. Nah, contohnya kita bisa berdoa di pagi hari dengan membaca Al-Ma'surat, ataupun kita berdoa sebelum kita bepergian atau kita masuk rumah. Nah, itu kita masih bisa mengamalkan amalan tersebut. Nah, untuk amalan yang selanjutnya, belajar ilmu agama bisa dilakukan dengan membaca buku-buku Islami, kemudian bisa mengikuti kajian. Nah, di masa pandemi ini banyak sekali kajian yang diadakan secara online melalui via YouTube maupun Zoom. Kemudian untuk amalan selanjutnya yaitu bersedekah. Bersedekah bisa berupa barang maupun uang, dan kita juga bisa bersedekah kepada orang yang membutuhkan di sekitar kita. Nah, itulah amalan-amalan yang bisa kita lakukan walaupun kita sedang haid. Jadi tidak
menjadi halangan bagi kita perempuan yang sedang haid untuk beribadah kepada Allah. Akhir kata, billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.